Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, kita bertemu lagi dengan pelajaran kimia. Untuk mengawali kegiatan ini, mari kita berdoa bersama agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam mempelajari materi pada kesempatan kali ini. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, tolong kalian untuk mengisi absen di Google Form yang sudah kami sediakan sebagai bukti kehadiran kalian pada pembelajaran kali ini. Anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang penyetaraan reaksi redoks. Adapun kompetensi dasar pada materi ini adalah menyetarakan persamaan reaksi redoks dan memperkirakan reaksi yang dapat terjadi berdasarkan potensial elektrodanya. Itu adalah kompetensi dasar untuk materi ini. Sedangkan tujuan pada pembelajaran kali ini adalah kalian dapat menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi atau BILOG. Jadi pada akhir pembelajaran ini kalian diharapkan mampu menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode BILOG atau bilangan oksidasi. Sebelum masuk pada materi, maka kemampuan awal yang harus kalian miliki adalah kalian harus bisa mencari BILOG masing-masing unsur dalam senyawa maupun ion yang terlibat dalam persamaan reaksi redoks. Nah, itu kemarin sudah kita bahas tentang mencari BILOG. Kemudian pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang reaksi redoks. Nah, manfaatnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Banyak anak-anak dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan proses reaksi redoks. Saya ambil contoh yang pertama, zat pemutih. Kalian pasti tahu tentang zat pemutih yang biasa dipakai oleh ibu-ibu untuk menghilangkan noda yang ada di baju yang berwarna putih, itu namanya zat pemutih. Zat pemutih itu memakai proses redoks juga, di mana oksidator yang dipakai adalah natrium hipoklorit, ya, NaOCl. Kemudian ada juga pembakaran. Pembakaran itu juga merupakan contoh umum tentang proses reaksi redoks. Yang ketiga, fotosintesis. Kalian juga kenal tentang fotosintesis. Itu juga merupakan proses reaksi redoks biologi yang terjadi secara alami. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya. Yang keempat, aki. Di dalam sel aki itu terdapat yang namanya katoda dan anoda yang nanti akan kita pelajari, di mana proses di dalam katoda dan anoda itu merupakan proses reaksi redoks juga. Kemudian saya ambil contoh yang terakhir, perkaratan besi atau korosi. Korosi itu juga merupakan peristiwa redoks di mana logam yang akan mengalami korosi itu mengalami reaksi oksidasi, sedangkan oksigen atau udara yang ada di sekeliling logam itu akan mengalami reaksi reduksi. Nah, jadi manfaat mempelajari reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali, di antaranya yang sudah saya sebutkan tadi. Oke anak-anak, kita akan mulai materi tentang persamaan reaksi redoks dengan metode BILOG. Mari anak-anak kita mulai untuk latihan penyetaraan reaksi redoks dengan metode BILOG. Langsung saya ambil contoh soalnya. Setarakan reaksi redoks berikut dengan metode BILOG. Itu MnO4- plus H2C2O4
menghasilkan Mn2 plus CO2. Kemudian di kanan ada keterangannya suasana asam. Jadi penyetaraan reaksi redoks ini dalam suasana asam. Kita lihat selanjutnya. Langkah-langkah yang kita gunakan, yang pertama, cari bilog masing-masing unsur. Ini reaksinya yang tadi, kita mencari bilog masing-masing unsur. Kita lihat, oh itu dalam senyawanya -2. Kemudian jumlahnya ada 4, berarti -2 kali 4, -8. Ini -1, totalnya -1. -8 ditambah berapa? Ini Mn agar ketemu -1, maka ditambah +7. Lanjutnya, O itu dalam senyawanya -2, H dalam senyawanya +1. Jadi kalau mencari bilog itu cari yang sudah ada aturannya dulu, baru kita mencari yang lain. Kita lihat, oh untuk 1 O-2 jumlahnya 4, berarti -8 ditambah H plus 1 jumlahnya ada 2 kali 2, tadi -8 ditambah 2, berarti ketemu -6. -6 ditambah berapa? Sini agar ketemu 0. Kenapa 0? Ini senyawa, atas tidak ada tidak ada plusnya, berarti totalnya 0. Saya ulang, -2 kali 4 -8 ditambah +1 kali 2 2, -8 tambah 2 berarti -6, biar totalnya 0 berarti ditambah +6. Karena ini C nya ada 2, maka +6 dibagi 2 ketemu +3. Lanjut, Mn2+, ini ion tunggal, Mn nya ya sama muatannya 2+, berarti bilognya positif 2. CO2, O dulu, O itu -2 kali 2, jumlahnya ada 2, -4, sehingga C nya +4. Ini adalah langkah pertama, kita mencari bilog masing-masing unsur. Nah, kita lihat sekarang langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kita menuliskan kerangka dasar reaksi reduksi, di mana reaksi reduksi itu bilognya turun dan oksidasi bilognya naik. Nah, kita tuliskan lagi seperti langkah 1, O itu -2, tadi Mn +7, saya tuliskan lagi, O -2, ini tadi H plus 1, C nya +3, Mn nya +2, O -2, C +4. Kan begini tadi langkah yang pertama. Nah, kita lanjutkan, kita membuat kerangka dasar reaksi reduksi bilog turun. Caranya bagaimana? Cari unsur yang bilognya turun. Kita lihat, Mn sebelah kiri bilognya 7, sebelah kanan 2, berarti turun dari 7 menjadi 2. Nah, kita hubungkan seperti ini. Lanjut, kalau yang satu bilognya sudah turun, maka kita mencari unsur yang bilognya naik. Kita lihat, O -2 sebelah kiri, kanan juga -2, berarti dia tidak mengalami perubahan. Terus H ini +1, kanan tidak ada. Kita lihat sekarang yang ini, C +3, kanan +4, berarti naik. Tadi yang Mn nya turun, sekarang C nya naik. Ini yang namanya kerangka dasar reduksi dan kerangka dasar oksidasi. Artinya apa? Kalian mencari unsur yang bilognya turun, kemudian ada unsur lain yang bilognya naik. Jadi tidak boleh turun semua atau naik semua. Ada satu yang turun, ada satu yang naik. Itu adalah langkah kedua. Kita lanjutkan untuk langkah yang ketiga. Langkah ketiga adalah
menyetarakan unsur yang mengalami perubahan bilog tadi. Tadi yang mengalami perubahan bilog bisa kita lihat, kan Mn dari 7 menjadi plus 2. Saya tuliskan lagi, dari plus 7 menjadi plus 2. Nah, ini tadi yang berubah. Kemudian dari nomor 2 tadi C, dari plus 3 menjadi plus 4. Saya tuliskan juga dari plus 3 menjadi plus 4. Nah, ini tadi langkah yang kedua. Kita gabung dengan langkah yang ketiga. Setarakan unsur yang mengalami perubahan bilog dengan memberikan koefisien yang sesuai. Nah, di sini yang mengalami perubahan bilog itu adalah Mn dan C. Berarti yang disamakan adalah unsur Mn dan unsur C. Kita lihat sekarang. Di sebelah kiri jumlah Mn-nya 1. Di sebelah kanan juga 1. Sudah sama, biarkan saja. Sekarang yang C. C sebelah kiri jumlahnya ada 2 ini, C2. Yang sebelah kanan C-nya 1. Maka disamakan dengan memberikan koefisien. Koefisiennya di mana? Karena ini sudah 2, ini 1, maka koefisiennya ada di depan C yang 1. Kalau ini dikalikan 2, maka bilognya 4 tadi dikalikan 2 menjadi 8. Begitu juga dengan C ini bilognya tadi 3, karena ini jumlahnya 2, maka sama dengan 6. Ini langkah yang ketiga. Ini sudah sama unsur yang mengalami perubahan bilog. Mn-nya 1 semua, C-nya kiri 2, kanannya 2. Kita lanjutkan. Langkah yang keempat. Langkah yang keempat itu adalah tulis besarnya penurunan bilog atau reduksi dan kenaikannya. Nah, kita tuliskan lagi seperti nomor 3, Mn plus 7 di sini menjadi plus 2. Saya tuliskan lagi. Ini tadi berubah. Kemudian C-nya plus 3 kali 2. Tadi di langkah yang ketiga. Plus 3 kali 2 berarti 6. Sedangkan C itu tadi plus 4 kalikan 2 sama dengan 8. Kemudian koefisien depan C ada 2. Ini kan langkah yang ketiga, akan kita gabung ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat, kita akan mencari besarnya penurunan bilog. 7 menjadi 2 itu turun. Turun berapa? Oh, turunnya 5. Terus, dan kenaikan bilog kita lihat. Dari plus 6 menjadi plus 8. Naik berapa dari 6 ke 8? Naik 2. Atau kalian kalau susah membedakan mana penurunannya berapa, kenaikannya berapa, selisihnya aja. Kalau selisih itu enak, besar kurangi kecil. Oh, 7 dan 2, berarti 7 kurangi 2, 5. 6 dan 8, maka 8 kurangi 6, ketemu 2. Ini langkah yang keempat. Ya, kalian harus memahami langkah-langkahnya dulu. Ada 6 langkah. Kita lanjutkan sekarang. Langkah yang kelima. Nah, langkah yang kelima itu adalah samakan jumlah penurunan dan kenaikan bilog dengan memberi koefisien yang sesuai. Maksudnya bagaimana? Saya tuliskan dulu tadi. Langkah yang keempat saya salin lagi. Plus 7, ini plus 2. Kemudian ini tadi begini. Terus C-nya tadi plus 3 kali 2 plus 6. C-nya tadi plus 4 kali 2 sama dengan 8. Ini tadi dengan C, ini angka 2. Tadi ini 5, kemudian ini 2. Nah, seperti ini.
Nah, ini langkah keempat yang akan kita gabung dengan langkah kelima. Apa langkah kelima? Samakan jumlah penurunan dan kenaikan. Ini turunnya 5, naiknya 2. Atau selisih ini, selisih 5 dan 2 kita samakan. Angka 5 dan 2 kita samakan. Karena 5 dan 2, maka penyamaannya adalah 5 kalikan 2 dan 2 dikalikan 5. Dengan cara apa? Memberi koefisien yang sesuai. Maksudnya ini 5 kali 2, yang dikalikan 2 itu yang mana? Yang depannya ada MN. Berarti depan MN ini 2, kemudian depan MN ini juga 2. Terus ini yang 2 dikalikan 5 dengan cara memberi koefisien. Diberi di mana? Ya yang ada C-nya. Ini depannya dikalikan 5. Sedangkan yang ini tadi kan sudah 2 karena untuk menyamakan dengan C. Ya 2 dikalikan 5, berubahlah yang sini menjadi 10. Ini langkah yang kelima. Tolong dipahami anak-anak. Kemudian yang terakhir, jadi langkahnya ada 6. Ya, saya tuliskan kembali langkah yang kelima. Nah, tadi langkah yang kelima itu sudah sampai ini 2, ini 5, depannya H, kemudian depannya Mn2 plus itu sudah ketemu 2, depannya CO2 sudah ketemu 10. Kemudian ini saya tuliskan lengkap biar kalian paham, tidak bingung. Ini plus 2, saya tuliskan lengkap. Berarti ini 7 dan 2 tadi ini 5. Ini tadi C-nya plus 3 kali 2. Saya tuliskan satu-satu dulu semua. Nanti kalau sudah pinter langsungan. Ini plus 4 kali 2 ini 8. Ini dengan ini, C dengan C. Ini 5, ini 2 tadi. Yang 5 kalikan 2, yang 2 kalikan 5. Ini langkah kelima yang akan kita gabungkan dengan langkah yang keenam. Nah, sekarang langkah keenam kita lihat. Setarakan muatan dengan menambah ion H+ dalam suasana asam dan ion OH- dalam suasana basa. Karena suasana asam, maka penambahannya adalah memakai H+. Kita lihat ya, kita hitung jumlah muatan, kita menyetarakan muatan kiri dan kanan, muatan sebelah kiri atau reaksi. Kita lihat ini MnO4-, koefisiennya ada 2, berarti 2 kali -1, berarti sebelah kiri muatannya -2 ditambah H2C2O4 atas tidak ada apa-apanya, berarti 0. 0 kali 5 tetap 0. Jadi sebelah kiri muatannya -2 ditambah 0, ketemulah -2. Terus yang sebelah kanan muatannya Mn2+. Mn2+ itu plus 2 kalikan 2, berarti plus 4 ditambah 10 CO2. CO2 atas tidak ada apa-apanya, ini senyawa ya, berarti 0 dikalikan 10 tetap 0, plus 4 ditambah 0 tetap plus 4. Nah sekarang kiri -2, kanan plus 4 mau disamakan dengan H+, di mana H+ itu muatannya positif 1. Mana yang ditambah positif agar kiri dan kanan sama? Karena di sini -2, yang kanan plus 4, maka yang ditambah adalah yang kiri. Ditambah berapa biar ketemunya 4? Maka harus ditambah 6H+. Maka di sini ditambah 6H+. Ya, sehingga kalau dihitung muatan kiri dan kanan sama. Kita cek 2 kali -1, -2 ditambah 5 kali 0, 0 ditambah 6H+ berarti kan 6. Berarti
min 2 ditambah 6 ketemu 4, sama dengan kanan 2 kali 2 4 ditambah 10 kali 0 0 ketemu 4. Kiri dan kanan sudah sama muatannya. Setelah muatannya sama, kita menyetarakan atom H dengan menambah H2O. Dihitung jumlahannya sebelah kiri, dihitung semua. Ini tadi sudah ditambah 6, ternyata di kiri ada H juga ini. Hanya 5 kali 2 10 ditambah 6 16 sebelah kiri, maka sebelah kanan ditambah H2O sebanyak berapa? Kalian acuannya H, sebelah kiri tadi 16, di kanan ini H2O hanya 2 kali berapa? Ketemu 16, berarti ini 8. Selesailah penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode Bilog. Kemudian kalian cek kebenaran untuk menyetarakan reaksi redoks ini. Yang namanya reaksi setara itu berarti jumlah muatan kiri dan kanan atau jumlah muatan reaksi dan produk itu harus sama, jumlah unsur kiri dan kanan juga harus sama. Kita hitung bareng-bareng sekarang. Mulai dari muatan, kita cek lagi tadi 2 kali min 1 min 2 ditambah 5 kali 0 0 berarti J tetap min 2 ditambah 6 min 2 tambah 6 positif 4, sebelah kiri positif 4. Sebelah kanan kita lihat 2 kali 2 positif 4, 10 kali 0 0, 8 kali 0 0 tetap 4, muatan sama. Sekarang kita hitung unsurnya. Sebelah kiri Mn ada 2, sebelah kanan ada 2. H sekarang sebelah kiri 5 kali 2 10 ditambah 6 berarti 16. Sebelah kanan ada 8H2O, hanya 2 kali 8 16 sama. Lanjut kita hitung C-nya. C-nya 5 kali 2, sebelah kiri ada 10, sebelah kanan ada 10 CO2, C-nya 1 kali 10 sama. O-nya sekarang, O-nya 2 kali 4 8 ditambah 5 kali 4 20, berarti sebelah kiri 28. Kita cek yang kanan, 10 kali 2 20, ini 8 kali 1 8 28 sama. Ini yang namanya reaksi redoks yang sudah setara. Muatan kiri dan kanan sama, jumlah unsur kiri dan kanan sama. Nah, ada 6 langkah. Kemudian anak-anak semua, untuk soal kita bisa langsung 6 langkah itu kita ringkes jadi 1. Kita mengerjakan pada 1 baris, tidak pada tiap langkah, dengan catatan kalian sudah hafal 6 langkah tersebut. Kita coba ya. Sekarang kita coba untuk contoh soalnya. Kita lihat. Untuk contoh soal nomor 1. Nah, ini CR2O7 2- plus C2O4 2- menghasilkan CR3 plus CO2 dalam suasana asam. Nah, ini asam. Langkahnya sama dengan tadi yang sudah saya terangkan, 6 langkah, tapi tidak satu-satu, kita langsungan. Dengan catatan apa? Ini sebelum panah kita beri tempat kosong untuk penambahan H plus maupun OH-. Sebelah kanan itu juga diberi tempat kosong untuk menambahkan H2O, atau sebaliknya H2O juga bisa kiri atau kanan, tergantung nanti perhitungan muatan. Oke, kita mulai. Langkah pertama, cari bilog masing-masing unsur. Untuk mencari bilog, seringkali sudah saya jelaskan, kita mencari yang ada aturannya dulu. Paling enak itu O sama H ini. O itu selalu min 2 dalam senyawanya, kecuali tertentu yang sudah kemarin diterangkan. Ngitungnya min 2 jumlah O nya 7, berarti min 14.
Terus totalnya min 2. Berarti min 14 tambah berapa biar ketemu min 2. Berarti kan ditambah 12. Saya ulang. Oh, satunya min 2, jumlahnya ada 7, min 14. Totalnya min 2. Nah, berarti kan ditambah berapa biar min 14 itu ketemu min 2? Berarti ditambah plus 12. Karena CR-nya ada 2, maka 12 dibagi 2 plus 6. Kalian tidak boleh menulis plus 12 karena bilog itu untuk tiap-tiap unsur. Hanya menghitungnya dikalikan dengan jumlah unsurnya itu. Lanjut. C2O4 2 min. Oh, itu min 2. Ini kali 4, min 8. Ini totalnya min 2, berarti kan masih min 6. Min 6, berarti ini C2-nya plus 6. Karena C-nya ada 2, maka menjadilah plus 3. Kalau dihitung dikembalikan, plus 3 kali 2 plus 6. Min 2 kali 4 min 8. Plus 6 ditambah min 8. Berarti ketemulah min 2. Ini juga sama. 6 kali 2 plus 12, min 2 kali 7, min 14, plus 12 ditambah min 14, berarti ketemu min 2. Ini kalian harus cepat kalau penyetaran reaksi redox. CR3 plus berarti yang tunggal plus 3. CO2, O nya min 2 kali 2 min 4. Atas nggak ada apa-apanya, berarti totalnya 0. Min 4 biar menjadi 0 ditambah berapa? Plus 4. Ini langkah pertama. Langkah kedua, buat kerangka reduksi oksidasi. Atau kata lainnya, cari unsur yang berubah bilognya. Kamu lihat, Cr di sebelah kiri 6, di sebelah kanan 3, turun. Ya, berubah. 6 menjadi 3, gabungkan, gandengkan. Terus, O kiri min 2, kanan min 2, tidak ada perubahan. C sekarang. Dari positif 3 menjadi positif 4. Naik. Tadi CR-nya turun, sekarang C-nya naik. Satu harus turun, satu harus naik. Itu langkah kedua. Gabung sekarang ke langkah ketiga. Langkah ketiga itu adalah menyamakan unsur yang bilognya berubah. Dengan cara apa? Menambah koefisien. Unsur yang berubah di sini adalah CR dan C. Berarti yang disamakan adalah CR dan C. Kita lihat CR dulu. CR sebelah kiri ada 2, sebelah kanan tidak ada, maka ini diberi koefisien 2. Karena ini koefisiennya 2, maka bilog 3 ini harus dikalikan 2. Ketemulah dia 6. Begitu juga dengan CR ini. Ini 6-nya dikalikan 2, ketemulah 12. Lanjut. Sekarang kita lihat C, karena yang berubah bilognya adalah CR dan C. C sebelah kiri ada 2, kanan ada 1, maka yang kanan diberi koefisien 2. Ketika itu diberi koefisien 2, maka bilog 4 ini dikalikan 2 jadilah 8. Yang 3 ini tadi di C dikalikan 2 jadilah 6. Langkah ketiga. Langkah keempat, kita hitung turun berapa, naik berapa, atau lebih mudah selisihnya. Kita lihat 12 menjadi 6. Ya, selisihnya atau 12 kurangi 6. Selisihnya adalah 6 ya ini. Terus yang C sekarang 6 menjadi 8, naik 2, atau lebih mudahnya besar kurangi kecil, 8 kurangi 6 adalah 2. Langkah kelima, 6 dan 2 ini disamakan. Menyamakan 6 dan 2 tidak. Terus 6 kali 2, 2 kali 6 itu terlalu besar. Ambil yang terkecil. Karena 6 dan 2, yang 6 kalikan 1, yang 2 dikalikan 3. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menambah koefisien. Yang 6 kali 1 berarti depan CR ini tidak diberi tambahan karena 1, ini 2 tetap 2. Kemudian yang 2 kalikan 3, berarti mana yang diberi koefisien 3 ya? Yang depannya C. Ini 3,
Nah ini tadi sudah 2 dikalikan 3 jadilah 6. Nah kalau sudah disamakan seperti ini, tinggal langkah yang ke-6 yang terakhir. Langkah terakhir, hitung muatan kiri dan kanan, kemudian disamakan. Karena di sini suasana asam, maka nanti penambahannya adalah H+. Kita hitung dulu muatan kiri. Cr2O7 2-, berarti muatannya -2. Koefisiennya 1, berarti tetap -2. -2 kali 1 tetap -2. Ditambah C2O4 2-, berarti muatannya adalah -2. Koefisiennya ada 3 dikalikan -2 kali 3 -6. -2 ditambah -6 -8 sebelah kiri. Kita lihat yang sebelah kanan. Cr3+ muatannya berarti positif 3, koefisiennya 2. Berarti 2 kali 3 positif 6. Ditambah CO2, atas tidak ada min plusnya, berarti 0 kali 6 tetap 0 plus 6 ditambah 0 jadilah plus 6. Oke, min 8 dan plus 6 ini harus sama dengan cara menambah H+, di mana 1 H+ muatannya adalah positif 1. Artinya min 8 dan 6 biar sama, yang ditambah positif itu yang mana? Kalau ditambahkan di 6 akan semakin besar positifnya, tidak akan pernah ketemu min 8. Tapi kalau positif ditambahkan min 8 maka bisa ketemu positif. Biar sama, maka min 8 ditambah berapa biar ketemu positif 6? Berarti ditambah berapa? 14 H+ atau positif 14. Positif 14 ditambah negatif 8 ketemulah positif 6. Maka sebelah kiri ditambahkan 14 H+. Kalau sudah sampai H+, baru ngitung jumlahannya dengan menambahkan H2O. Sebelah kiri hanya ada 14. Ini enggak ada hanya, sini enggak ada. Berarti 14. Sebelah kanan belum ada, maka sebelah kanan harus ditambahi H2O. Sebanyak berapa? Karena ini sebelah kiri 14, maka sebelah kanan 7 H2O. Sudah selesai. Jadi 6 langkah bisa diringkas menjadi satu baris. Ini contoh soal yang bersifat asam. Kita lihat anak-anak masih satu. Kita lihat contoh yang bersifat basa. MnO4- ditambah C2O4 2- menghasilkan MnO2 plus CO2 bersifat basa. Langkahnya sama, hanya bedanya nanti penambahan H+ dan OH-. Kita cari bilog masing-masing unsur. Oh, ini sekarang harus lebih cepat kalian. Oh, -2 kali 4 -8 totalnya -1. Berarti -7 biar 0 kan berarti sini plus 7. Oh, -2 kali 4 -8 totalnya -2 berarti kan plus 6 penambahnya karena ada 2 berarti plus 3. MnO2, oh -2 kali 2 -4 totalnya 0 berarti plus 4. CO2, oh -2 kali 2 -4 totalnya 0 berarti C plus 4. Saiki rodok cepet. Langkah kedua, cari unsur yang mengalami perubahan bilog. Perubahannya 1 naik 1 turun. Mn dari 7 menjadi 4 turun. Kemudian C dari 3 menjadi 4 naik. Langkah ketiga, samakan unsur yang mengalami perubahan bilog. Di kiri Mn-nya 1, kanan 1, biarkan saja sudah sama. C sekarang, yang berubah kan Mn dan C. C di kiri ada 2, di kanan 1, maka di kanan dikasih 2. Karena ini dikalikan 2, maka bilognya 4 tadi dikalikan 2, 4 kali 2 menjadi 8. Yang sini juga sama, yang 3 tadi dikalikan 2 jadilah 6. Langkah keempat, cari berapa penurunan dan berapa kenaikan, atau lebih mudahnya saya tadi bilang selisihnya. 7 dikurangi 4 atau 7 turun menjadi 4. Berarti turunnya 3 atau 7 kurangi 4 gitu biar enggak bingung. 6 menjadi 8, 8 kurangi 6, 2. Kalau sudah ini selanjutnya adalah
disamakan. 3 dan 2 disamakan dengan cara menambah koefisien. Kalau 3 dan 2 ya sudah, yang 3 kali 2, yang 2 kali 3. Nah 2 itu ditambahkan di mana? Ya di depannya MN 2, kemudian MN kanan sini 2. 3-nya ditambahkan di mana? Ya di depannya C. Berarti ini 3. Ini sudah ada 2. Kalikan 3 jadilah 6. Nah, kalau sudah disamakan begini, tinggal ngitung muatan. Karena ini bersifat basa, maka penambahnya adalah OH min. Nah, kita lihat sekarang muatannya. MnO4 min. Min 1 dikalikan 2 min 2 ditambah C2O4 2 min. Min 2 kali 3 min 6. Min 2 ditambah min 6 min 8. Sebelah kiri ada min 8. Sebelah kanan ini nggak ada apa-apanya, 0. 0 kali 2 tetap 0, ditambah ini juga 0. 6 kali 0 tetap 0. Kanan 0. Nah, min 8 dan 0 mau disamakan dengan menambah OH min, di mana 1 OH min itu muatannya adalah min 1. Maka mana yang harus ditambah min? Min 8 atau 0? Kalau ditambahkan di min 8 akan min terus, tidak akan pernah ketemu 0. Maka yang ditambahkan adalah di sebelah kanan yang 0. Biar jadi min 8, biar sama, maka di sini ditambah 8 OH min. Berarti yang sebelah kanan yang ditambah 8 OH min. Kalau sudah sampai OH min, maka sebelah kanan sekarang memiliki H, sebelah kiri tidak punya, maka disamakan dengan menambah H2O. Oh, di kanan hanya ada 8, di kiri belum ada, maka di sini yang ditambah H2O. Karena butuhnya H8, maka karena ini sudah H2, maka di sini 4. Jadilah reaksi yang setara. Kita cek lagi jumlah unsurnya. Mn sebelah kiri 2, sebelah kanan 2. Oh, 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12 dengan 8, 20. 20 tambah ini 4 kali 1, 4, 24. Kita lihat sebelah kanan, 2 kali 2, 4. 6 kali 2, 12. 12 dengan 4. 12 dengan 4. 12 dengan 4, 16. Ditambah 8. Pas 24. Nah, ngitungnya yang agak banyak ini. C sekarang C-nya 3 kali 2, 2. 3 kali 2, 6. Kemudian sebelah kanan 6 kali 1, 6. Dah, selesai. Jadi, anak-anak, untuk pelajaran tentang penyetaraan reaksi redoks dengan metode Bilog sudah kita selesaikan, baik suasana asam maupun suasana basa. Dari pertemuan kali ini dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, ada 6 langkah dalam penyetaraan persamaan reaksi redoks menggunakan metode Bilog. Harus hafal langkah pertama, mencari Bilog masing-masing unsur. Langkah kedua, cari kerangka reduksi dan oksidasi atau cari unsur yang mengalami perubahan, yang satu naik, yang satu turun. Yang ketiga, samakan unsur yang mengalami perubahan Bilog dengan menambah koefisien. Kemudian yang keempat, itu dihitung jumlah penurunan atau kenaikannya, atau tadi Bu Atun bilang selisihnya. Yang kelima, selisih itu disamakan dengan menambah koefisien. Yang terakhir, hitung muatan kiri dan kanan disamakan. Jika suasana asam menyamakan dengan H+, jika suasana basa menyamakan dengan OH-. Kalau sudah ada H+ atau OH-, baru menyamakan H dengan menambahkan H2O di ruas yang kekurangan H. Yang terakhir, untuk ngecek apakah penyetaraan reaksi redoks kita betul atau salah, yang namanya reaksi setara itu adalah suatu reaksi di mana muatan kiri atau pereaksi sama dengan muatan kanan atau hasil reaksi. Begitu juga dengan jumlah unsur pereaksi dengan jumlah unsur hasil reaksi juga harus sama. Nah, anak-anak, saya
saya cukupkan sekian pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan metode ion elektron atau setengah reaksi. Sekian dari Bu Atun, semoga kalian bisa memahami pelajaran kali ini dan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.